Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل السلامة في طاعته والندامة والخسارة في مخالفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يشارك أحد في ملكه وألوهيته.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هو رؤوف رحيم بأمته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم لقاء ربه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih diceritakan bahwa setiap manusia ketika berada dalam kandungan ibunya, ketika berumur 120 hari, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah merintahkan menetapkan tentang 4 hal. Yang pertama bikat birizkihi, yang pertama adalah rizkinya. Yang kedua wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, amalnya. Dan yang ketiga wa syaqiyyun aw sa'idun. Orang itu termasuk orang yang beruntung masuk surga, ataukah dia orang yang celaka yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil poin yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rizki semua manusia sejak dalam kandungan. Bahkan dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6, selepas Jumat nanti kita buka Quran, Allah telah menentukan semua makhluknya tentang rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satupun makhluk yang melata di atas muka bumi, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi kecuali rizkinya sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah Maha tahu di mana mereka tinggal, di mana tempat persembunyian mereka. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah tertulis dalam kitab catatan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat fenomena akhir-akhir ini, banyak saudara-saudara kita yang di luar kendali. Banyak saudara kita yang sudah keluar dari rel-rel agama, sehingga mereka menghalalkan semua cara untuk mendapatkan rezeki, mengambil hak orang lain, baik dengan cara mencuri, mohon maaf, dengan cara merampok ataupun membegal, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh korbannya. Ini sesuatu yang miris sekali, bahwa dia tidak yakin bahwa semua rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka kita kembalikan kepada agama. Bagaimana agama mengatur umatnya dalam mencari rizki. Kita lihat sejarah, kita lihat panutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau pulang ke rumah, tanya kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wahai istriku, apakah ada makanan di rumah?" Istrinya menjawab, "Maaf wahai Rasul, tidak ada makanan hari ini." Apakah lantas Rasul marah kemudian istrinya ditempeleng? Tidak. "Kalau begitu aku puasa hari ini." Subhanallah, kembalinya kepada Allah lagi. Bahkan Aisyah pernah bercerita, "Marra hilalun thumma hilalun thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pernah datang 1 bulan, kemudian datang bulan kedua, datang bulan ketiga, bahkan di rumah Rasul hampir tidak pernah ada api yang menyala. Bahasa kita, tidak ada kompor yang menyala di dapur rumah Rasulullah. 3 bulan. Siapa beliau? Rasulullah.
Orang yang paling mulia, sayyidul awwalina wal akhirin. 3 bulan tidak ada makanan, ma'asyiral muslimin. Tapi beliau tenang. Beliau yakin bahwa semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bisa ibadah. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Aku tidak minta kepada makhluk rizki, aku juga tidak minta makan kepada mereka. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah yang maha memberi rizki dan Allah yang maha perkasa dan maha kuat. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua bumi beserta seluruhnya untuk kalian manusia. Untuk apa? Sebagai sarana, fasilitas agar manusia bisa beribadah kepada Allah. Sebagaimana majikan yang punya pekerja, dia memberikan fasilitas kepada pekerjanya. Bahkan ada yang memberikan fasilitas tempat tinggal, ada yang memberikan fasilitas berupa kendaraan. Bahkan ada fasilitas berupa tunjangan. Untuk apa? Agar pekerja ini dapat bekerja dengan baik kepada majikannya. Lalu bagaimana jikalau seandainya pekerja sudah diberi fasilitas yang begitu lengkap, tapi bekerjanya tidak baik? Maka majikan tentu marah. Dan tidak mustahil semua fasilitas akan ditarik. Lalu bagaimana dengan kita, ma'asyiral muslimin? Kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah lengkap semuanya. Hanya untuk apa? Untuk sarana agar kita beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana seandainya kita sudah diberikan fasilitas yang lengkap, tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah? Mungkin saja Allah bisa marah, dan bisa saja fasilitas satu persatu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada nasihat yang begitu bagus, ma'asyiral muslimin, dari seorang yang istimewa. Beliau bukan nabi, beliau bukan rasul, tapi namanya Harun. Nama beliau dicantumkan dalam Al-Quran, bahkan dipakai nama surat. Beliau adalah Luqman Al-Hakim. Beliau pernah memberikan nasihat kepada kita. Bi akhirataka bidunyaka tarbahu majami'a. Belilah akhiratmu dengan duniamu. Artinya kita punya dunia sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Tarbahu majami'a. Kau akan untung dua-duanya. Dapat dunia juga dapat akhirat. Tapi kata beliau jangan dibalik. Wala tabi dunyaka bi akhiratika takhsarhuma jami'a. Jangan kau jual akhiratmu hanya untuk mendapatkan kesenangan duniamu. Takhsarhuma jami'a. Kau akan rugi dua-duanya. Dunia tidak dapat, akhirat juga tidak dapat. Artinya ma'asyiral muslimin, sesibuk apapun kita boleh kita kerja. Kita cari nafkah, tapi jangan sampai ninggal ibadah. Kadang ada orang yang beranggapan, mumpung saya masih muda, saya masih kuat, saya akan bekerja keras banting tulang, pergi pagi pulang sore untuk mencapai cita-cita saya, impian saya. Bisa beli rumah, kendaraan, sawah, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah semua impian yang sudah kita capai bisa kita nikmati selamanya? Tentu tidak, ma'asyiral muslimin. Hanya beberapa tahun saja. Setelah itu kemana? Akan turun ke ahli waris. Bisa turun ke anak, ke cucu, atau bahkan jatuh ke tangan orang lain. Bahkan ada sebagian yang sudah bekerja keras, sudah mencapai impiannya, belum merasakan nikmatnya, sudah sakit. Rumahnya mewah, megah, tapi dia di rumah sakit. Mobilnya mewah, tapi di atas kasur. Uangnya banyak, tapi tidak bisa apa-apa. Minumnya cuma minum obat setiap hari. Maka kata beliau, jangan sampai kita bekerja mencari nafkah sampai meninggalkan ibadah. Maka kita ingat sabda Rasulullah SAW. Beliau memberikan pesan kepada kita. Man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang himmahnya, cita-citanya, yang tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, tanpa sedikit pun terlintas dalam hatinya untuk mendapatkan akhirat, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia akan
Bayangi takut miskin, takut hartanya berkurang. Sehingga apa? Dia hitung-hitungnya semua pakai uang. Ini pakai uang, itu pakai uang. Bahkan ibadah juga dihitung pakai uang. Mampu tapi tidak berangkat haji. Mampu tapi tidak berangkat umroh. Kenapa ma'asyiral muslimin? Hitung-hitungan. Kalau saya berangkat haji, saya berangkat umroh, saya keluar sekian. Belum lagi bekal untuk sahur saya. Belum lagi beli oleh-oleh. Belum lagi ninggal yang di rumah. Akhirnya tidak jadi berangkat. Karena apa? Dia takut miskin. Bukan hanya itu saja. Wasyattata alaihi syamlah. Orang yang sedemikian ini urusannya dicerai-beraikan oleh Allah. Urusannya tidak pernah kelar. Urusannya tidak pernah berakhir dengan baik. Akhirnya sumpek ruwet. Bahkan kata Rasulullah, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira alaih. Seseorang itu tidak akan mendapatkan rizki kecuali sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita hitung-hitungan rizki, ini dalam tanda kutip, kalau hitung-hitungan rizki, orang miskin dan orang kaya itu sama. Kalau hitung-hitungan rizki, orang miskin makannya 1 piring, orang kaya juga 1 piring. Tidak mungkin orang kaya makan 5 piring. Bahkan mungkin kebalikannya, orang kaya karena tidak boleh ini, tidak boleh makan itu, ini dilarang oleh dokter, akhirnya makannya terbatas. Mohon maaf, orang miskin saja yang cuma lauk tahu tempe saja pakai sambal habis sebakul. Kalau hitung-hitungan rezeki sama ma'asyiral muslimin. Maka kata Rasulullah, hallaka mim malika. Tahukah kalian apa hartamu yang sesungguhnya? Aku beritahukan kepada kalian hartamu sesungguhnya, ma akalta fa afnaita. Sesuatu yang kamu makan sampai masuk ke dalam perut jadi kotoran, itu rizkimu yang sesungguhnya. Wa ma labista fa ablaita. Sesuatu yang kamu pakai sampai kusang, sampai kusut, sampai rusak, itu rizkimu yang sesungguhnya. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Dan sesuatu yang kamu sedekahkan, itulah hartamu yang sesungguhnya, yang akan kau tuai besok di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang kedua terakhir, wa man kanatil akhirah hammahu. Barang siapa yang himmahnya, cita-citanya, keinginannya untuk mencapai kehidupan di dunia, kehidupan akhirat, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, kata Allah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan dia kaya hati. Walaupun kadang dia tidak kaya harta, tapi kaya hati. Ada celengan, dia sumbang. Ada orang yang butuh, dia bantu. Ada orang bawa proposal, dia sumbang. Walaupun mungkin kadang yang kaya tidak mau ngasih. Karena apa? Kaya hati. Dan bukan hanya itu, wa jama'alahu syamlah. Dan urusannya semuanya dimudahkan oleh Allah. Sehingga semua urusannya berakhir dengan baik. Akhirnya hidupnya tenang. Keluarganya tenang. Anaknya juga tenang, nurut semuanya. Dan kata Rasulullah, wa atathu dunya wa hiya raghibah. Dan orang sedemikian ini, Allah subhanahu wa ta'ala memaksa dunia untuk tunduk di hadapannya. Orang yang sedemikian ini tidak akan sulit untuk mendapatkan dunia. Tahu-tahu datang ada orang ngasih. Tidak ada orangnya, dicari ke rumahnya. Rumahnya tutupan pintu, diketok pintunya. Kalau rezeki tidak akan kemana, dan rezeki tidak akan pernah tertukar. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan sehat wal afiat, diberikan panjang umur oleh Allah, sehingga kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua diberikan ketenangan hidup. Dan ketenangan itu dapat kita bawa sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah memanggil kita dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kamu ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى ملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وهيب العطيات اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل المحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم جملنا بالصحة والعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبة الندامة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضيلتكم ولذكر الله أكبر